Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nihayatul Mutimah dengan NIM 201911001030 Pendidikan Agama Islam STIT PGRI Pasuruan akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan perspektif Al-Quran. Konsep ilmu 1. Pengertian dan keutamaan menuntut ilmu. Ilmu adalah isim masdar dari alima yang berarti mengetahui, mengenal, merasakan, dan meyakini. Secara istilah, ilmu ialah dihasilkannya gambaran atau bentuk sesuatu dalam akal. Ilmu dari segi bahasa berarti kejelasan. Karena itu, segala yang terbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Jadi, dalam batasan ini, faktor kejelasan merupakan bagian penting dari ilmu. Para ulama menyimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah wajib sesuai dengan jenis ilmu yang akan dituntut. Peranan ilmu pengetahuan dalam kehidupan seseorang sangat besar. Dengan ilmu pengetahuan, derajat manusia akan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga tidaklah sama antara orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan. 2. Tujuan mempelajari ilmu Islam antara lain memperbaiki diri, mensyukuri nikmat Allah yang Maha Agung, menegakkan agama Islam. 3. Objek ilmu dan cara memperolehnya. Objek ilmu pengetahuan dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu alam materi dan alam non-materi. Cara memperolehnya antara lain melalui pengamatan melalui indera, pengamatan melalui akal, dan pengamatan melalui suara hati. Ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Ilmu pengetahuan atau sains secara singkat dapat dirumuskan sebagai himpunan pengetahuan manusia yang dikumpulkan melalui suatu proses pengajian dan dapat diterima oleh rasio, artinya dapat dinalar. Jadi, dapat dikatakan bahwa sains adalah himpunan rasionalitas kolektif insani. Pandangan Al-Quran tentang ilmu dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Sumber ilmu. Al-Quran adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya telah diatur di dalamnya, baik yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, sesama manusia atau hablum minannas, alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama, umum, dan sebagainya. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 38. Sumber ilmu terdapat dalam surat Al-Quran, yakni Surat Al-Alaq, Surat Al-Rahman, Surat An-Nisa. Cabang ilmu. Secara umum, ilmu dalam Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yakni meliputi metafisika menempati posisi tertinggi, disusul kemudian oleh matematika, dan terakhir ilmu-ilmu fisik. Melalui 3 kelompok ilmu tersebut, lahirlah berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam ilmu-ilmu metafisika ada ontologi, teologi,
kosmologi, angelologi, dan eskatologi. Dalam ilmu-ilmu matematika ada geometri, aljabar, aritmatika, musik, dan trigonometri. Dan dalam ilmu-ilmu fisik ada fisika, kimia, geologi, geografi, astronomi, dan optika. Al-Ghazali membagi ilmu menjadi dua bagian, yakni ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim terkait dengan tata cara melakukan perbuatan wajib, seperti ilmu tentang sholat, berpuasa, bersuci, dan sejenisnya. Sedangkan ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang harus dikuasai demi tegaknya urusan dunia, seperti ilmu kedokteran, astronomi, pertanian, dan sejenisnya. Dalam ilmu fardu kifayah, tidak setiap muslim dituntut menguasainya. Yang penting, setiap kawasan ada yang mewakili, maka kewajiban bagi yang lain menjadi gugur. Di samping pembagian di atas, Al-Ghazali masih membagi ilmu menjadi dua kelompok, yaitu ilmu syariah dan ilmu ghair syariah. Ilmu syariah adalah terpuji dan terbagi 4 macam, yakni pokok atau ushul, cabang atau furu, pengantar atau muqaddimat, dan pelengkap atau mutammimat. Ilmu ushul meliputi Al-Quran, sunnah, ijma' ulama, dan atsar sahabat. Ilmu furu meliputi ilmu fikih yang berhubungan dengan kemaslahatan dunia dan ilmu tentang hal ihwal dan perangai hati, baik yang terpuji maupun yang tercela. Ilmu muqaddimat dimaksudkan sebagai alat yang sangat dibutuhkan untuk mempelajari ilmu-ilmu ushul, seperti ilmu bahasa Arab, yaitu ada nahwu, syaraf, balaghah. Lalu, ilmu mutammimat adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan ilmu Al-Quran, seperti ilmu maharij, al-huruf, wa al-afat, dan ilmu qiraat. 2. Ilmu ghair syariah oleh Al-Ghazali dibagi menjadi 3. Ilmu-ilmu yang terpuji atau al-ulum al-mahmudah, ilmu-ilmu yang diperbolehkan atau al-ulum al-mubahah, dan ilmu-ilmu yang tercela, al-ulum al-mazmumah. Ilmu yang terpuji adalah ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, seperti kedokteran, pertanian, teknologi. Ilmu yang dibolehkan adalah ilmu-ilmu tentang kebudayaan, seperti sejarah, sastra, dan puisi yang dapat membangkitkan keutamaan akhlak mulia. Sedangkan ilmu yang tercela adalah ilmu-ilmu yang dapat membahayakan pemiliknya atau orang lain, seperti ilmu sihir, astrologi, dan beberapa cabang filsafat. Ibnu Khaldun juga membagi ilmu pengetahuan menjadi 2 kelompok, yaitu ilmu-ilmu nakliyah yang bersumber dan syarat, dan ilmu-ilmu akliyah atau ilmu falsafah yang bersumber dari pemikiran. Yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu nakliyah adalah ilmu tafsir, ilmu qiraah, ilmu hadis, ilmu ushul fikih, ilmu kalam, bahasa Arab atau linguistik, gramatika, retorika, dan sastra. Sedangkan yang termasuk dalam ilmu-ilmu akliyah adalah ilmu mantik, ilmu alam, metafisika, dan ilmu instruktif.
yakni ilmu ukur, ilmu hitung, ilmu musik, dan ilmu astronomi.